dalam kapasitas banyak. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada pertemuan kecuali kita selalu bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini adalah salah satu bukti bahwa kita adalah penganut agama Islam yang istiqamah, yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Para bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan tahun ini, yang tentunya kalau kita ibaratkan kita melakukan perjalanan 1 bulan, terus kita sudah ada di penghujung perjalanan, tentunya kalau bab tentang sahur pasti kita semuanya sudah bahas. Bab tentang fadilah berbuka dan memberikan buka kepada orang lain, saya yakin ini juga sudah bapak ibu sekalian sudah ikuti di program-program dakwah, apakah itu langsung ataupun melalui media dan sebagainya. Dalam pertemuan sore hari ini para bapak sekalian, saya ingin membahas sedikit tentang tema yang sudah disepakati bersama untuk kita bahas pada sore hari ini. Bagaimana kita melihat para sekalian bahwa puasa Ramadan yang sedang berproses ini, dia mentarbiyah diri kita dalam 1 bulan lamanya, yang kemudian kita ikut bersamanya, yang kita berharap kalau kita keluar dari Ramadan nanti kita mendapatkan derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Saya melihat begini para ulama, derajat muttaqin itu kita akan dapatkan pada waktu terakhir Ramadan, ataukah sedang berproses sebagaimana kita berproses untuk melaksanakan puasa ini. Artinya begini, kalau hari ini kita sudah masuk hari ke 25 ya, atau masih ada yang 23? Kalau kita masuk hari ke-25 ini, proses bertakwa tadi itu belum berlangsung sama diri kita, maka kemungkinan kecil kita bisa mendapatkan derajat muttaqin tadi itu. Sisi mana yang harus kita lihat? Mari coba itu. Ramadan mencoba untuk mentarbiyah kita dengan begitu amat lembutnya. Dia sentuh kita pelan-pelan sampai 25 hari. Ada orang dalam waktu 1 hari saja dia sudah tahu, dia sudah sampai ke derajat muttaqin itu. Ada yang 10 hari, 20 hari, ada mungkin nanti dengan ceramah ini kayak. Mudah-mudahan proses muttaqin tadi itu sudah bermulai pada waktu kita memulai berpuasa Ramadan 25 hari yang lalu. Salah satu contoh, saya sering ke pasar. Sebelum puasa Ramadan ini hampir nggak pernah saya dapat pedagang penjual sayur itu baca Quran. Yang jaga toko, saya coba masuk ke tokonya, beli barangnya, ternyata ada Al-Quran di meja kasirnya. Yang membuat saya simpati, ada penjual sayur yang tangannya basah. Mohon maaf, tangannya basah karena kita kan banyak curah hujan. Dia pegang sayurnya juga, di tangan kirinya ada mushaf, ada Al-Quran itu. Ini maksud saya, Ramadan yang sudah memproses orang menjadi orang muttaqin dari awal dia melaksanakan itu. Bagaimana dengan kita? Setidaknya kalau proses ini belum kita mulai, masih ada insya Allah 5 hari ya, tapi itu tentu sudah tinggal sisa-sisa. Ada juga para waskil, kalau mungkin di antara kita ada yang mungkin tidak terpanggil untuk sholat jamaah, tahun ini momennya beda. Kita disarankan melalui himbauan MUI untuk di rumah saja. Artinya seorang bapak kepala rumah tangga harus menjadi imam dadakan. Banyak teman-teman saya
Jamaah saya juga yang mengeluh, Ustaz, saya belum biasa jadi imam yang 20 orang hadis. Yang pertama karena nggak bisa, yang kedua surahnya nggak cukup, yang ketiga juga grogi. Ada juga yang bilang istrinya lebih banyak hafalan Quran ketimbang dia. Ada juga yang menyampaikan anaknya kena sekolah di SDIT macam-macam yang hafalannya banyak, dia jadi grogi sama anaknya sendiri. Mudah-mudahan nggak ada yang di sini, Pak ya. Semuanya jadi imam, Pak ya. Atau di rumah jadi makmum? Kalau di rumah gimana? Oh, alhamdulillah. Ini realitas yang saya temukan dalam 25 hari berprosesnya puasa. Yang selanjutnya pada Bapak sekalian, tentunya hal-hal yang harus kita evaluasi dalam Ramadan ini sebelum dia pergi meninggalkan kita. Tentunya para jamaah sekalian, Ramadan insya Allah tahun depan masih ada lah. Cuma saya nggak yakin apa kita masih ada semua di sini. Atau mungkin masih ada, sebab sudah bermutasi. Gitu. Apakah yang harus kita evaluasi dalam proses tarbiyah ini, tarbiyah Ramadan, supaya kita benar-benar dapat derajat muttaqin? Yang pertama para jamaah sekalian, Ramadan itu akan memproses untuk membersihkan diri kita. Di dalam diri kita ini kan banyak masalah. Masalah ketaatan kita, masalah ibadah kita, masalah sosial kita, masalah cara menggunakan anggota tubuh kita yang sudah Allah porsikan masing-masing punya tugas masing-masing untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Yang selanjutnya juga apa saja yang akan Ramadan bersihkan dalam proses yang tinggal sedikit. Mari. Ya. Silakan. Bisa maju. Ya. Bisa lanjut, Pak ya? Iya, silakan. Ramadan akan mentarbiyah Ramadan akan mentarbiyah ibadah kita. Ini secara otomatis pada waktu datangnya bulan suci Ramadan dari awal ini volume ibadah kita harus meningkat. Ayo, Pak ya? Volume ibadah kita harus meningkat. Yang awalnya mungkin kita nggak pernah sholat jamaah, peluang tahun ini terbuka luas karena kita harus menjadi imam di rumah kita masing-masing. Kecuali di wilayah mungkin ada yang dekat masjid, kemudian zonanya zona aman, ya alhamdulillah dia bisa menjadi makmum terus. Kalau sampai hari ke-26 nanti besok, semangat kita beribadah ini belum bertambah. Kira-kira Pak, di hari ke-26 nanti kita lebih semangat atau lebih nyusut lagi semangat? Boleh dijawab nih Pak ya? Kalau kita selama 25 hari ini tidak bisa semangat, di hari ke-26 nanti kira-kira kita bisa lebih semangat atau mungkin lebih sibuk lagi? Saya tadi coba jalan-jalan gitu, termasuk di ATM sih. Bukan main, kesibukannya. Termasuk saya juga kesibukannya akhir ini tambah padat gitu. Apalagi bapak-bapak sekalian yang sudah melayani dari jam 8 Pak ya, melayani dari jam 8 pagi sampai sekarang. Tentunya sisa-sisa stamina tadi tidak harus membuat kita lemah dalam memanfaatkan potensi Ramadan ini. Ibadah ini bapak sekalian adalah salah satu unsur yang akan diperbaiki oleh Ramadan. Kalau nantinya selama 1 bulan kita sudah tarbiyah betul 25, 26, Masya Allah, kita aja Bang yang tidak pernah bangun malam, subhanallah, dengan kata sahur itu kita bisa bangun jam 3, kita bisa bangun setengah 4, jam 4, nyambung sampai subuh. Saya mau tanya Bapak sekali, kira-kira nanti kalau selesai Ramadan ini 2 Syawal, 3 Syawal atau 10 Syawal atau di bulan setelah itu, kata sahur itu kira-kira powernya masih sekuat sekarang nggak? Nah, ini
insya Allah juga lembek ini. Kira-kira Pak, kalau dibangunkan sama istri nanti, sahur Pak, sahur jam 3, mau bangun nggak kira-kira? Mudah-mudahan Bapak. Aurah kata sahur itu pun kalau kita dengar, itu tidak akan seampuh pada waktu Ramadan ini. Dan tentunya para sekali, saya contohkan, semalam saya coba ajak saya punya anak-anak, saya komitmen dengan keluarga, kita nggak tidur malam 21, 23, kurangi volume tidur, kita manfaatkan peluang. Ternyata apa? Beberapa hari ini tengah malam hujan terus. Nggak tahu di wilayah saya hujan, Bapak punya hujan? Sama? Hujan. Soalnya sama-sama di kamar Pak. Semalam itu alarm saya setel jam 2 malam. Saya bangun tapi hujannya kencang Bang. Saya tidur di masjid. Saya bangun kembali jam berapa? Jam 4 kurang 10. Saya sedih sekali. Sedih sekali. Kenapa? Saya sudah berniat bangun jam 2 malam. Ketiduran karena anginnya kencang, hujannya juga deras kan. Saya ke rumah, kan saya tidurnya di masjid, ada di pesantren. Saya masuk ke kamar. Yang bikin sedih saya apa lagi? Saya temui istri saya itu sedang qiyamul lail. Saya merasa rugi sekali. Saya bilang, kenapa nggak tadi telepon? Kan ada telepon. Ya, saya kira dia bilang tadi teman-teman yang itikaf di masjid semuanya sudah tahajud. Ternyata ketiduran semuanya di masjid. Ya, malam ini lagi kita niatkan. Begini Bapak sekalian. Kalau kita berniat sholat malam, sudah putar alarmnya, terus kita tertidur karena kelelahan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kutiba alaihi, dia ditulis oleh para malaikat seperti bagaimana yang dia niatkan sebelum dia tidur. Kalau malam Pak, sebentar habis tarawih kita berniat mau bangun malam, tiba-tiba malam ketiduran, bangunnya jam 4 malam. Niat kita mau bangun jam 2 malam itu Allah tulis sebagai pahala karena kita sudah berniat sungguh-sungguh mau bangun. Tapi jangan cuma niat Pak ya. Karena ada orang juga cuma niat. Ternyata cuma pancingan saja. Malam ini malam ke-27. Yang semua orang yang memahami fadilah malam-malam akhir Ramadan, dia pasti akan kurangi volume tidur. Kalau Bapak Ibu sekalian seharian ini kerja, boleh habis sahur, habis tarawih, bolehlah rehat sejenak, istirahat sedikit kalau ada pekerjaan, untuk mengumpulkan stamina malam bisa bangun lagi qiyamul lail. Seperti itu. Itu proses tarbiyah ibadah yang akan dilakukan oleh Ramadan selama 1 bulan. Jadi mana lagi Pak? Tarbiyah yang akan Ramadan juga ajarkan kita selama kita berpuasa, di ujungnya adalah setelah kita membersihkan diri kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, dan semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang Allah larang. Bayangkan kita puasa, yang halal saja dilarang untuk waktu siang hari, apalagi yang haram. Istri kita saja atau kita suami kita saja itu nggak boleh kita macam-macam di siang hari, apalagi yang bukan menjadi hak kita. Ini pelajaran penting. Yang menjadi hak kita saja tidak boleh kita nikmati selama puasa siang hari, apalagi itu adalah hak orang lain. Yang kedua, yang akan dibersihkan oleh Ramadan ini juga adalah yang menempel sama diri kita. Apa itu? Harta kita. Ada bab, setiap kita membuka bab hukum dalam fikih, setelah puasa pasti dia bahas masalah zakat. Apa fungsinya zakat ini? Menyucikan harta kita dari min qaulil haq, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka itu zakat. Supaya apa?
untuk membersihkan dan mensucikan diri mereka. Washolli alaihim, dan doakanlah mereka, karena doa itu akan menenteramkan hati mereka. Para bapak sekalian, di beberapa waktu yang lalu saya pernah ketemu sama orang yang menurut saya adalah orang yang paling baik saya temukan tentang poin. Bisa fokus sedikit ya untuk kita semuanya. Saya pernah berniat untuk bangun sebuah lembaga pendidikan Islam di Bali. Saya tidak punya modal, tapi dengan niat itu saya berniat, saya belum bangun rumah sebelum masjid saya bangun. Itu niat saya. Satu waktu saya ketemu orang di Karampe sana, di Palu, sebelum gempa. Ketemu sekilas, sekitar 10 menit di masjid itu. Ngobrol-ngobrol, dia sampaikan di antara pertemuan tadi, hubungi saya kalau antum buat program agama. Kata-kata itu saya save, juga nomor HP-nya yang saya save. Hubungi saya kalau antum buat program agama. Satu waktu saya coba telepon yang bersangkutan. Dia bilang, saya mau bangun masjid. Oh iya. Dia sampaikan berapa ukurannya, demikian. Biayanya berapa? Ya udah, begini aja. Saya bantu antum 50 juta. Saya kasih waktu 4 bulan untuk membangun masjid di Bali ini. Dan hari ini saya kasihkan uang. Ternyata nggak cuma itu yang dia sampaikan. Kalau antum butuh apa lagi, hubungi saya. Saya masih ingat dia minta rekening saya. Dan ternyata apa? Saya coba jaga komunikasi itu. Setiap waktu saya ingat dia, saya doakan semoga Allah melipat gandakan pahalanya. Dan semoga Allah akan panjangkan umurnya karena orang mendapatkan manfaat. Satu waktu Pak, saya paling jarang nelpon orang untuk urusan yang kayak saya biasa SMS. SMS itu saya membuat program demikian. 1-2 jam dia nggak balas. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, saya nelpon dia nggak angkat. Ternyata apa? 1 jam kemudian yang bunyi apa? SMS. Dan yang bunyi ternyata bukan SMS biasa, SMS banking yang Bapak buatin. Dan dia susul kembali, hubungi saya kalau antum perlu lagi. Subhanallah. Dari komunikasi yang sedikit itu sudah 5 masjid yang kita bangun di Bali ini, 2 saya kembalikan karena tidak ada lokasi. Mari kita kembali dalam muhasabah Ramadan kali ini. Untuk poin zakat ini, saya ingin sampaikan 1 menit ke depan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan, maka di sana juga Allah menitipkan hukum maklum, hak-hak orang yang du'afa wal masakin. Beramal secara finansial itu ada 2 macam. Ada sendiri, ada juga yang berjamaah. Yang sendiri, contohnya yang tadi. Ketika saya mau bangun masjid sendiri ya, kalau antum perlu uang nanti saya tambah, jangan campur uangnya orang. Itu amal sendiri. Amal kolektif itu kayak gini. Saya pernah menawarkan program pembangunan madrasah di acara di kampung. Saya sampaikan pembangunan kelas tahfiz Quran ini, satu ruangan kelasnya nilainya kurang lebih 30 juta. Turun saya di podium, besar, berapa nilainya bangunan itu? 30 juta. Dia langsung ambil, saya 1. Saya tidak tahu investasinya berapa, tapi bangunan itu 4 bulan selesai saya Pak. Ternyata begini para jamaah. Orang-orang yang Allah berikan hati yang hidup, kemudian dia bersihkan dengan Ramadan, kemudian dia selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berharap bahwa semua apa yang dia miliki ini bersih dan tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira para jemaah, kalau kita dapat sebuah rezeki
Masih 3 menit, 4 menit lagi Pak ya. Kita dapat rezeki yang kalau diibaratkan seperti air, semakin kita minum itu semakin haus. Kira-kira enak gak dapat rezeki begitu? Semakin kita cari, kita semakin bingung nyarinya kemana. Semakin kita cari, kita semakin haus, dan semakin kita tidak tahu dengan Allah SWT. Kita mau para jamaah sekalian, rezeki yang semakin Allah tambah, kita semakin pandai bersyukur. Semakin Allah tambah karunia dan nikmat kita, kita semakin bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat pada sekali. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa mensucikan diri dan jiwa kita. Bisa kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan juga dengan menunaikan zakat tahun ini, kita semakin Allah tambahkan keberkahan dan nikmat yang diberikan kepada kita selama ini. Ada ma'qulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.